Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul bersama mengikuti kajian dari Ustaz Marjuan yang insyaallah pada malam hari ini akan bertemakan Fase Madinah Rasulullah SAW, kajian sirah tentang sejarah Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan hikmahnya dan mendapat mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa muallimina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang kami muliakan Bapak Director of Board Pak Afad, kemudian Pak Said selaku Tuan Guru di Masjid At-Tahir, kemudian para pengurus DKM, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir dari hari ke hari bersabar, kemudian juga menahan kantuk, kadang juga baru pulang kerja masih dalam keadaan capek tapi tetap bersemangat menuntut ilmu. Mudah-mudahan hal inilah yang bisa nanti kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta surganya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kelak kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dan dimudahkan pada 9 proses nantinya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Dari mulai hari pertama subuh, kemudian ba'dal isya, itu kita sudah atur itu sesinya. Dari mulai yang pertama kajian akidah, lanjutkan sakratul maut, kemudian dilanjutkan dengan kajian tarbiyah keluarga, tentang Luqmanul Hakim, tentang Ali Imran, kemudian juga tentang, sampailah tadi pagi kita membahas yaitu perang yang sangat dahsyat, yaitu perang Mu'tah, ya, the Battle of Mu'tah. Tadi pagi kita sampaikan itu ada 2 pelajaran dari perang Mu'tah. Yang pertama, hikmahnya adalah kita harus tanamkan, kita harus ciptakan sosok keberanian di dalam diri anak kita. Apalagi dia berani kalau sudah tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana caranya kita menciptakan kecerdasan kepada anak
sebagaimana kecerdasan Khalid bin Walid dalam mengatur strategi sehingga menjadi pemenang pada perang Mu'tah, yang dari pasukan muslimin jumlahnya 3.000, dari pasukan Romawi jumlahnya 200.000, dan yang syahid dari pihak Islam cuma 12 orang. Masya Allah. Kemudian malam hari ini kita akan lebih kaji luas lagi ya tentang fase Madani, atau bagaimana keadaan dan perjuangan dakwah Rasulullah setelah berhijrah. Kita tahu ya, kalau kita ini yang merantau di LA ini Pak, ya, ini kita sebenarnya masuk fase Madani nih. Ya, fase Makkiyahnya kapan? Ketika kita berada di Indonesia. Ya, kecil dulu kita diajarkan sifat 20 yang wajib bagi Allah. Kemudian sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul. Diajarkan di guru ngaji kita di Ibtidaiyah bagaimana salat, berpuasa. Kemudian juga diajarkan kita oleh orang tua kita mengaji alif bata, cara salat. Sehingga kita berangkat ke negeri Sam ini adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Sekarang masuk fase Madani, di mana kita mulai mengatur plan bagaimana untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Ya, kalau kita fase Madaninya ini yang senang lah ya. Istilahnya kalau mau kerja, dolar itu datang ya Pak, enggaklah susah-susah kali mencari uang. Atau istilah salah satu jamaah katanya, kalau udah di Amerika ini Ustaz, kalau mau kerja itu dunia udah dalam genggamannya. Ya, beda mungkin di negeri yang lain. Di negeri Wakanda misalkan susah mencari rupiah. Ya, kita sebut rupiah ya, biar gak terlalu menjurus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kajian ya Fatrah Madinah, yaitu setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dalam perjuangan Rasulullah itu fase Makkah adalah penguatan akidah. Kemudian bagaimana Islam itu diciptakan untuk tidak memusuhi orang-orang yang masih belum mengetahui, orang jahiliyah ya. Kemudian banyak terjadi kezaliman terhadap orang yang sudah berpindah kepada Islam. Tapi Rasulullah tidak pernah mengangkat tangan meminta diturunkan bantuan dari langit untuk memusnahkan orang-orang jahiliyah. Tidak ada. 13 tahun Rasulullah ketika bertawaf ya, melihat 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, sekalipun tidak pernah didorong oleh Rasulullah untuk dipecahkan kepalanya. Kenapa? Karena Rasulullah ingin memperlihatkan keimanan itu, apa yang kita yakini di hati, kemudian kita ucapkan di lisan, kemudian kita aplikasikan dalam kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau di sebelah kita syaitan, mau di sebelahnya jin ifrit, tapi kalau sudah 3 tadi terpenuhi dalam hatinya, maka dia akan menjadi hamba yang istiqamah. Mungkin di depan rumah kita ada spa massage ya. Di samping kanan ada bar. Ini dia kebetulan lagi single, istri pulang lebaran ke kampung ya. Kemudian di sebelah kiri ada apa? Gak tahulah saya ya. Pokoknya gampang mengaksesnya. Tapi karena yang 3 tadi sudah di dalam hatinya, keyakinan di dalam hati akan pembalasan setiap dosa walaupun sebesar biji sawi, ataupun pahala sebesar biji sawi akan ditunaikan pembalasannya oleh Allah. Kemudian dia mengucapkannya dengan lisan, ditambahnya dengan zikir, ditambahnya dengan doa-doa supaya Allah menyelamatkan hidupnya di negeri yang banyak maksiat.
kemudian dia jalankan keyakinan dan ucapan itu dengan mengaplikasikan ketaatan kepada Allah. Jadi di mana aja Bu, selagi di situ ada orang salat, di situ ada. Selagi itu di negeri itu ada orang salat, itu adalah bumi milik Allah. Ya, jadi kita nggak usah minder. Saya kan tinggalnya di barat. Susah mendidik anak, nggak ada alasan. Ya, karena apa? Karena Rasulullah dulu dilahirkan di mana? Disebut di Makkah, tempat banyak orang jahiliyah. Kalau intan tetaplah intan, kalau permata tetaplah permata, walaupun tengah berada di kubangan lumpur. Kita juga begitu, nggak bisa nanti kita kasih alasan di hadapan Allah, saya tinggal di LA, ya, saya tinggal di komplek yang banyak di situ, godaan-godaan mudah ya Allah. Nggak bisa. Kenapa? Karena iman itu tidak bisa dipaksakan. Ya, iman itu nggak bisa dipaksakan. Dan Rasulullah tidak pernah memaksa orang untuk beriman. Ya. Kemudian setelah tinggalkan Makkah, umat Islam ini adalah umat yang diajarkan untuk nasionalis. Ketika Rasulullah naik ke atas, ya, Jabal Nur, ingin meninggalkan kota Makkah, Rasulullah pada tengah malam melihat kota Makkah. Ya Makkah, sesungguhnya engkau adalah potongan di bumi ini yang paling aku cintai. Kalaulah karena tidak pendudukmu yang mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu. Kita diajarkan nasionalisme. Jadi jangan ada yang ragu. Kalau Ustadz ceramah ke Amerika ini dituduh radikal. Oh, jangan, dia justru datang kemari membawa apa? Membawa ilmu. Supaya apa? Membawa sharing ilmu. Supaya apa? Supaya kita ingat pada asal usul kita. Berikan sumbangsi kita kepada tanah kelahiran kita. Ya, terutama untuk membantu kebangkitan ekonomi, kebangkitan sosial, itu gunanya. Sampailah di Madinah Rasulullah SAW. Itu ada 3 hal yang Rasulullah lakukan. Yang pertama adalah membangun masjid. Ini sudah dilakukan oleh info, ya. Masya Allah. Kalau kita kaji akal, mohon maaf ya, dari mana kita bisa dapat duit, ya, sekian, kemudian untuk interior sekian, ya. Kalau dipikir-pikir mau berapa puluh tahun menabungnya itu Pak Farhan. Ada di Kanada sana menabung sudah 35 tahun, belum lagi dapat masjid, ya. Tapi ini Allah kasih barakah penduduk LA, Allah kasih kemudahan, dapat masjid cantik, besar, megah, banyak ustaz mau datang kemari, ya kan? Allah udah kasih. Sekarang Rasulullah ketika masuk ke Madinah bangun masjid dulu. Kita udah dapat 1 poin. Penduduk LA sudah dapat 1 poin. Yang kedua apa? Mempersaudarakan. Ya, ini cobalah kita aratkan hati kita. Yang selama ini mungkin ada gesekan-gesekan. Ayo, kita kalau mau maju sebagaimana Rasulullah membangun peradaban madani, kita juga harus mempersaudarakan diri kita. Nanti board yang mempersaudarakan. Pak Fauzi dipersaudarakan dengan siapa? Dengan Pak Fadli misalkan di kedutaan, di Konjen, ya. Pak Mugi dipersaudarakan dengan siapa? Pak Gendon. Itu dipersaudarakan, ya. Tinju-tinjuan pun gak masalah, yang penting bersaudara, ya. Ya, itu dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada seorang kaum Ansar yang menarik tangan saudaranya kaum Muhajirin. Ya, ayo, aku punya banyak rumah, pilih yang mana kau mau satu. Aku punya banyak istri, bisa kuceraikan, lalu engkau nikahi. Tentunya setelah habis masa iddah. Kata kaum Muhajirin tadi, enggak, cukup tunjukkan kepada aku pasar,
Insya Allah semua itu bisa aku dapatkan. Saking begitu Pak bersaudara itu. Bersaudaranya sampai begitu. Ini kalau bagian apa? Tes 1 2. Tes 1 2 tes. Memang begini selalu Bu, kalau bagian nanti untuk istri apa agak-agak ada sabotase ya. Jadi sampai begitu bersaudara, dia punya 4 istri. Udah hilang rasa kasih sayang duniawi itu. Karena apa? Ini yang mempersaudarakan ini Rasulullah. Kira-kira ada nggak kita yang sanggup gitu? Nggak mungkin, karena nggak ada yang lebih dari 1. Jadi itu kita tutup cerita itu. Yang ketiga, yaitu apa? Membuat perjanjian dengan musyrikin di Makkah, namanya perjanjian Hudaybiyah. Sampai pada tahun ke-8 Hijriah terjadi Fathu Makkah. Kemudian umat Islam membawa panji kemenangan melakukan futuhat di Makkah. Kemudian juga Rasulullah sampai langsung buat perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Yahudi ini ada 3, Qainuqa, Quraidah, dan Bani Nadir. Diikat perjanjian. Kenapa? Kita juga begitu. Orang-orang yang menjadi tetangga ini Pak, itulah nanti yang menjadi penjamin kita diserang oleh, ketika kita diserang misalkan oleh alien. Siapa yang membantu kita? Itulah tetangga kita ini. Ya, begitu juga Rasulullah itu. Kalian orang Yahudi, kalau kami diserang, kalian harus ikut membantu kami untuk mengusir mereka. Tapi kebanyakan Yahudi kan berkhianat, membantu Abu Sufyan untuk memusnahkan negeri Madinah. Itu terjadi pada perang Khandaq. Pintu dari mana itu bisa masuk ke negeri Madinah? Pintu Bani Mustalik yang dibuka oleh si Lu'ay bin Huyai. Itu nanti anaknya bernama Sofia binti Huyai, dinikahi oleh Rasulullah SAW karena menjadi tawan perang. Kemudian 3 hal inilah yang harus kita benar-benar naikkan, benar-benar kita pegang. Yang pertama adalah menjaga masjid, memakmurkan masjid, memperbanyak program masjid. Ya. Kita nih Pak, kalau mengurus masjid, misalkan datang malaikat Israel itu mau mencabut. Ketika kata Israel itu, pengurus masjid udah siap belum? Ini kamu mau diselesaikan malam ini juga ini. Terus nanti di masjid siapa yang jaga? Dulu kau kan nggak mau regenerasi, tidak ada kaderisasi. Ketika kau pergi, kampung atau dusun yang dulu ramai, tinggallah sepi di tepian. Jangan sampai begitu. Oke, kalau gitu kasih kesempatan satu hari untuk aku siapkan satu kader yang akan melanjutkan perjuanganku. Jadi ini Pak, dan nama kita pasti harum. Siapa yang meninggal? Bapak Fulan bin Fulan. Oh, dia itulah yang berusaha dari dulu mengumpulkan botol recycle, dapat 1 bulan itu $97, memasukkan untuk apa? Kapan bisa beli masjid? Kapan bisa beli masjid? Masuk sedikit-sedikit, lama-lama karena kita bergerak, kemudian datang barokah, dapat bantuan, kemudian terjadi. Ya, jadi yang pertama jaga masjid, hidupkan masjid, ya, jangan tinggalkan masjid. Yang kedua, karena Masjid Nabawi itu adalah pusat, di sana Rasulullah mengeluarkan keputusan-keputusan briliannya. Dari Masjid Nabawi lah umat Islam bisa melakukan futuhat sampai ke pembebasan ke Persia, merengsek Romawi sampai keluar dari negeri Sam. Karena apa? Karena keputusan-keputusan yang keluar dari masjid. Ya, jadi jangan nunggu kalau ada ustadz baru rame masjid. Ya, alhamdulillah. Ya, semenjak ada ustadz, kata Pak Fauzi, air cepat habis. Ya,
Air minum, air galon. Saya tanya, air keran nggak habis kan? Oh enggak, normal katanya. Nah, ya. Kalau air keran habis berarti Ustaz ini ya banyak dia minum air bak itu. Yang kedua adalah mempersaudarakan. Itu yang namanya kalimat-kalimat yang membuat perpecahan segera ditenangkan. Tapi juga tidak boleh terlalu fokus pada hal-hal yang kecil sampai kita buyar terhadap target-target besar. Yang ketiga tadi yaitu membuat perjanjian-perjanjian, membuat forum-forum silaturahim. Misalkan forum silaturahim apa? Gang apa ini namanya? Distrik apa? Sesama penduduk, sesama komunitas di sini mempunyai grup saling menjaga. Itu penting, Pak. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah ya membuat komunitas yaitu bersama Yahudi, kemudian bersama orang yang belum mau masuk Islam di negeri Madinah, dan bersama umat Islam. 3 hal ini yang menjadi pokok kemajuan ya Islam di Madinah. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, yang terpenting dari fase Madinah yang bisa kita relevansikan dengan zaman sekarang adalah pembagian tugas. Apakah semua sahabat itu dibawa pergi ke medan perang? Tidak. Tapi anak-anak itu, Pak, kalian tinggal di Masjid Nabawi bersama Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta. Nanti dia yang akan mengajarkan kalian bahasa Arab. Nanti dia yang akan mengajarkan kalian tulis menulis. Kemudian wahai Abdullah bin Ummi Maktum, utus anak-anak ini untuk pergi ke kampung Yahudi belajar bahasa Ibrani. Ilmu pengetahuan. Alhamdulillah di Al-Tahir ada sekolah Sabtu. Mudah-mudahan nanti bisa ya. Dalam waktu dekat Al-Tahir punya SD. Gak apa-apa, Pak. Mulai 1-2 kelas, insya Allah Allah akan kembangkan sampai nanti jadi sekolah tinggi, universitas, malah buka cabang pula di Indonesia. Apa? Sekolah tinggi ilmu agama Islam atau ilmu ekonomi Islam Al-Tahir LA cabang Jakarta. Mustahil bisa terjadi 20 tahun kemudian. 2.000 mahasiswa yang belajar di situ. Kemana pahalanya nyampe, Pak? Ke kita-kita ini lah. Ya, saya dapat juga kan, saya ada 10 hari di sini kan. Masuk ke alam barzah kita. Saya minta sama Pak Farhad, saya minta dikit, Pak, ya, pahala amal jariahnya. Masukkan ke alam barzah kita. Wah, At-Tahir di mana-mana. Subhanallah. Bisa jadi pusat peradaban. Kenapa? Karena diisi oleh orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang belajar bagaimana Rasulullah mengelola sebuah masjid. Jadi ada yang menuntut ilmu, ada majelis ilmu, dan ada pengkaderan terhadap pengembangan. Yang pengembangan inilah yang dianggap sebagai jihad, ya Pak ya. Ya di sini nggak boleh mengangkat senjata, haram. Ya, kita Muslim dilindungi. Ya, kita Muslim di sini dijaga harta kita, anak kita, diberi pendidikan yang baik. Mustahil, ya. Maka yang pertama, yang kedua, yang bagian kedua adalah menghidupkan, menciptakan kader-kader ulama. Yang kedua adalah menciptakan juga kader-kader yang akan mengembangkan Masjid At-Tahir. Itu bahasa Madinah tuh. Memang benar-benar untuk Masjid At-Tahir, Pak. Benar. Kan yang datang ini udah fakih semua. Setidaknya fikih Syafi'i udah bisa lah ya. Udah bisa. Ada lagi tuan syekhnya di sini, Azhari. Kurang apa lagi ya Pak? Saya yakin Pak, ya, secepatnya Al-Tahir akan bisa punya sekolah. Amin. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Kalau sudah punya sekolah, 5 waktu pasti rame. Ya. Gak akan menangis karpet ini nanti waktu zuhur, waktu asar. Mana ya teman-temanku yang berjanji menghiburku,
pada waktu zuhur dan asar. Ya, apakah mereka sibuk mengumpulkan pundi-pundi dunia? Ya, apa yang dikumpulkan? Gak habis-habis mengumpulkan pundi dunia. Toh istrinya satu juga. Kemana uangnya ya, Pak? Kemana uangnya? Ya, oh rupanya udah punya istana di sana di Indonesia. Ya, banyak kontrakan, banyak tanah. Ya. Gak apa-apa. Gak ada larangan kita menumpuk dunia, tapi adalah yang barokah, yaitu yang dia berputar. Ya, dapat untuk kita. Ada jatah orang-orang yang lemah. Itu yang kedua, Pak. Sekarang yang ketiga, apa yang kita contoh dari fase Madinah? Perjuangan untuk menjadi pusat peradaban Islam. Kan kita sekarang nggak disuruh seperti pasukan Mu'tah tadi. Kita disuruh nggak? Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah, kalian berangkat 3.000 orang ke Medan Mu'tah untuk melawan 200.000 pasukan Romawi. Kan nggak ada kita diminta. Bahkan Masjid Al-Tahir pun nggak pernah minta 1/4 dari harta kita, kan? Nggak pernah. Sebagaimana Rasulullah dulu meminta persiapan dari seluruh penduduk Madinah untuk mempersiapkan perang Yarmouk. Karena di situ sudah ada ancaman bahwasanya Heraklius akan menyerang Madinah. Madinah tengah dilanda paceklik, itu sudah saya ceritakan kemarin ya. Tengah dilanda paceklik, kelaparan. Kata Rasulullah di atas mimbar, anak-anak penduduk Madinah, perempuan penduduk Madinah, sabar. Kita sedang mempersiapkan pasukan jihad untuk menahan orang-orang Romawi yang akan membumi hanguskan Madinah. Anak-anak bisa dipahamkan, Pak. Tahan lapar ya, nak. Ya, ayahmu, ya, harta Utsman, harta Abu Bakar, harta Abu Darda, hartanya Abu Bakar Siddiq, bukan untuk perut dulu sekarang, tapi untuk menyelamatkan agama ini supaya nanti orang setelahmu, orang yang jauh darimu tetap bisa mengenal Allah, beribadah kepada Allah. Bisa, Pak, anak-anak dipahamkan. Kita pun pasti bisa. Ya, jadi jangan sampai ya nikmat ini malah membuat kita terlena, kita jadi lemah semangat. Ya, gampang lah. Nanti juga Ramadan pasti ramai, yang buka 200 orang. Tapi ma ba'da Ramadan, apa setelah Ramadan? Ya, bisa nggak nanti Al-Tahir ini cash flow-nya itu membantu ekonomi umat Islam di Amerika ini? Itu mimpi kita. Kan itu dulu mimpi Rasulullah. Kenapa harus capek-capek ke Yarmouk sana, ke negeri Syam sana, ke Persia sana? Kenapa? Untuk mengumpulkan perbendaharaan Persia, atau untuk mengumpulkan harta-harta yang ada di gudang kekaisaran Romawi? Bukan. Supaya di kampung itu yang mau beriman kepada Allah, dia bisa mengenal Allah. Ya, dalam sebuah riwayat Rasulullah itu mengatakan Allah itu mencintai orang-orang yang masuk surga karena terikat kakinya. Kata sahabat, maksudnya apa itu ya Rasulullah? Maksudnya kalian datang ke negeri orang kafir itu, kemudian mereka menjadi tawanan, kalian bawa pulang ke Madinah, kemudian mereka masuk Islam, dan masuk Islam itu yang membawa mereka ke surga. Jadi karena kaki dan tangannya terikat, dia masuk ke dalam surga. Itu lebih dicintai oleh Allah. Ya, nanti di sini ada Islamic Centernya. Oh, ada orang bingung, dia di mana lah yang mau belajar Islam ini. Dia daerahnya sini tinggalnya. Kalau ke Islamic Center mungkin agak jauh. Oh, di Al-Tahir ada. Ya, online pun bisa ngobrol langsung sama Ustaz Anas. Bule, ya, kulit putih, mata biru. Ya, tanya. Sebenarnya aku bukan mau masuk Islam, kata.
Sebenarnya aku mencari calon suami gitu. Gak apa-apa dapat calon suami, dapat dia masuk Islam kan gak apa-apa, dinikahi dulu Pak. Wanita ahlul kitab boleh loh Pak dinikahi dulu. Ya, setelah itu baru dia diajak Islam. Kalau dia sudah cinta, gampang masuk Islam. Ya, dengarnya suara merdu, muratal Al-Quran, Masya Allah ini apa indah sekali. Ya. Jadi bagaimana Masjid At-Tahir ini bisa menjadi corong peradaban sebagaimana Masjid Nabawi. Ya, ada orang Badui datang belajar Islam itu dari Ibnu Abbas saja. Sahabat-sahabat lain itu jarang berada di Madinah Pak. Ya, kadang-kadang baru sampai mau makan satu kurma, udah datang panggilan jihad. Ada dua Pak, pulang dari perang Khandaq. Perang Khandaq, perang Uhud. Dua saudara kandung. Jadi luka sabetan yang dari perang Uhud itu paling sedikit katanya, ya, versi Ustaz Khalid Basalamah itu 17 sabetan paling sedikit itu. Ya, paling sedikit itu 17, bahkan ada yang lebih. Itu perang Uhud. Jadi ada ini dua saudara kandung, ya, itu diantarkan ke rumah itu digotong, ya. Gak bisa duduk lagi, tergeletak dua-dua, tapi Allah panjangkan umurnya. Ketika datang panggilan jihad, apa kata sama ibunya? Wahai ibunda, izinkan kami untuk pergi berjihad lagi. Kata ibunya, yang benar aja Tom, katanya. Lu berdua aja belum bisa bangun, katanya. Mau berjihad ngapain, nyusahin orang? Katanya, iya paling tidak kami bisa, ya, mengawasi dan memberitahu Rasulullah siapa yang akan menyerangnya. Tapi gimana caranya? Ya, kalian gak bisa bangun. Untuk duduk saja kalian harus dibantu. Perban sana, perban sini. Katanya bisa Bu. Ya, gimana caranya? Coba gabungkan kami belakang sama belakang begini, kemudian mereka kaitkan dua tangannya, yang satu masuk ke tangan abangnya, yang satu ngambil tangan adiknya, kemudian 1, 2, 3 sama-sama mengangkat ininya. Apa namanya? Punggungnya ini. 1, lompat, 2, lompat. Kata ibunya, kalau begitu sudah kekuatan dan keinginan kalian, berangkat. Jadi mak-mak dulu itu begitu Pak. Kalau anaknya pulang buka berdarah karena pulang dari jihad, dia kan nangis. Ya. Dia malah bahagia, ya Allah. Inilah jadi investasi. Udah berangkat. Karena dia apa? Karena ibunya juga takut kalau nggak dapat berita tentang Rasulullah. Ya, kalau anaknya ada pulang selamat, bagaimana keadaan Rasulullah? Ini anak bersimbah darah ini. Mana ayah kalian? Udah 3 hari dia nggak kasih belanja. Nggak begitu. Bagaimana keadaan Rasulullah? Apakah ada terluka? Apakah ada jatuh? Apakah ada luka sabetan? Begitulah perempuan-perempuan di Madinah. Pantas saja Allah siapkan bagi ibu-ibu di Madinah itu, ya, istana-istana di surga. Udah berangkat, lompat sampai ke Masjid Nabawi. Rasulullah tersenyum. Katanya, udah, mustahil kalian bisa ikut. Disuruh sahabat antarkan pulang. Kata Rasulullah, ya, lompatan kalian dari rumah ke Masjid Nabawi ini, kalau kalian lanjutkan, ya, sampai ke medan perang, itu surga bisa untuk kalian semua, katanya. Yang lain nggak dapat. Bayangkan Pak, ya, itu orang udah nggak bisa bangun. Kita kadang kan capek dikit aja udah nggak mau ke masjid. Ya, alah paling Amu Fauzi adalah di sana yang azan, ya. Ada macet dikit, nggak mau ngegasin ke masjid dikit. Alah udah, ya, nggak ada juga kok kajian malam ini. Nggak bisa. Kalau kita biarkan masjid ini sunyi terus, maka cita-cita kita untuk jadi corong peradaban di bumi Amerika ini lama dapatnya. Mungkin Allah tunggu 40 tahun setelah generasi baru. Ya, mudah-mudahan fase Madinah ini menginspirasi
Bot At-Tahir, DKM At-Tahir, Volunteer At-Tahir, Majelis Ulama At-Tahir, kemudian pasukan emak-emak At-Tahir, ya, jamaah At-Tahir, anak-anak muda, anak-anak kecil At-Tahir, semua yang cinta dengan masjid untuk menjadi pusat peradaban Islam. Ini memang ngomongnya agak terlalu tinggi ya Pak, tapi yakinlah ya, perkataan kita ini kita akan saksikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang sehingga kita bisa menyaksikan bagaimana orang-orang kulit putih, kulit kuning, ya, kuning langsat busuk datang kemari masuk untuk ya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kepada imam masjid. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum. Masih ada ya, kita kembalikan kepada Bapak moderator kita. Alhamdulillah, tadi kita telah mendengarkan tentang sejarah Pasar Madinah. Di sini ada yang bertanya lagi, ada yang bertanya di sini. Kalau nggak ada, saya bertanya. Ada ibu-ibu. Ibu-ibu yang bertanya. Oke. Pak Tobi. Sebentar dulu. Jelaskan tentang persaudaraan. Apakah ini termasuk termasuk persaudaraan dalam hal menjodohkan anak kita ke kemampuan kita gitu. Karena di sini saya sering mendengar gitu loh, ibu-ibu di Amerika ini pada bilang gitu, anak saya kalau dijodohkan sama anaknya teman saya, mereka nggak mau, mereka pikir udah seperti saudara sendiri kayak gitu loh. Saya kenapa gitu, saya nggak tahu jawabannya, tapi saya cuma mengira-ngira apakah karena kita itu jauh dari ini ya, kita merantau, terus akhirnya kita dekat sekali dengan teman dari kecil main bareng sampai mungkin SMA begitu ya, apa karena itu. Terus dan gitu saya pernah ngaji dengan Ustaz Dahlina dari Bekasi gitu. Beliau juga menyarankan agar anak-anak kita dijodohkan dengan teman kita yang sama-sama seiman, sepupu gitu loh. Terus kalau di Indonesia itu gampang-gampang aja katanya dibilang gitu. Anak saya menikah dengan teman anak saya yang sama-sama sepupu, sepengajian gitu loh. Ya itu nggak tahu saya ini pertanyaan buat Ustaz atau enggak, tapi saya cuma ingin mengungkapkan saja gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Betul. Bahkan salah satu mazhab itu ada yang mensyaratkan sepupu itu ya. Ada. Supaya apa? Supaya rumah tangga itu berjalan sesuai dengan visi dan misinya. Kadang-kadang kalau pasangannya juga terlalu rendah keilmuannya, maka dia nggak akan sempat untuk mendidik orang di luar. Dia hanya habis waktunya di rumah. Ya. Jadi nanti pasangan ini itu siapa yang sesuai dengan dia. Kemudian yang kedua mengenai kami seperti saudara itu hati-hati. Kadang-kadang anak-anak kita karena dia sama besarnya, kemudian di sini ya mereka terlihat akrab, di situ datang bisikan-bisikan syaitan. Ya, kita nggak mungkinlah berjodoh, kita kan teman dari kecil. Tapi kalau jumpa di pengajian ngobrol intens, di situ syaitan juga masuk. Walaupun mereka tidak melakukan apa-apa, tapi dari segi perhitungan mata itu sudah kena juga. Ya, berbicara, melihat yang si perempuan berbicara di depan muka dia. Ya, kan kalau pada zaman Rasulullah, ya, sudah dilihat gelagatnya, kau mau nikah sama dia, biar kami siapkan maharnya. Begitu. Justru kalau memang dia sama ilmunya, sama besarnya di sini,
itu untuk target dakwah itu lebih besar nanti pengaruhnya. Karena dia bisa fokus. Dia tahu nanti adik urusan ibu-ibu yang belum ngaji, abang nanti urusan bapak-bapak untuk kajian di masjid. Itu jalan perahu. Tapi kalau dia ustadz kan, dia ambil, dia besar di Amerika, imam, ya. Bukan Anas ya contohnya, dengan imam dia kan, dia ambil dari desa-desa pelosok di apa sana, di pedalaman Jambi sana. Ya, abangnya mau pergi sholat, kenapa? Di sini aja lah di rumah, adik takut sendirian di Amerika. Jadi beban lagi kan? Cari yang di sini. Pokoknya adik bagian ibu-ibu, anak-anak perempuan yang belum bisa ngaji, ajarkan sirah. Nanti saya bagian bapak-bapak dan dalam mengatur ataupun memanajemen masjid. Benar. Carilah yang sepupu, ya. Kalau bisa cari yang dekat, jangan jauh-jauh. Kenapa? Kalau lebaran tiket mahal, tambah modal. Saya dulu Bu mau nikah sama orang Lampung, ya. Kata tetangga saya, dia dokter. Aduh Marjuan katanya, katanya kau pikir murah harga tiket ke Lampung katanya. Lebaran pasti kalian akan balik ke salah satu kampung. Benar. Akhirnya saya ambil yang paling dekat, ya. Saya ambil dari Padang, ternyata harga tiketnya sama. Mungkin yang lain ada bertanya, kita dia pesan. Baiklah, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, karena kita adalah orang-orang yang selalu memakmurkan masjid, karena kita adalah orang-orang yang senantiasa ikhlas menjaga masjid, karena kita adalah orang yang senantiasa memotivasi umat untuk kembali kepada masjid. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa menjadi qudwah, menjadi contoh yang baik bagi umat yang berada di LA. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami orang-orang yang menghafal Quran, orang-orang yang menguasai ilmu Al-Quran, dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mentadabburi Al-Quran. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang memperjuangkan hukum Al-Quran. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah selesai kajian malam ini. Insyaallah kita kembali besok malam jam 6.30 setelah sholat isya berjamaah. Besok malam adalah malam terakhir. Jumat pagi Ustaz akan melanjutkan perjalanan ke Boston untuk mengikuti acara insya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.